Kami senang sekali. Sangat senang. Terlalu senang. Dengan dibangunnya ini sumur bor ini, kami merasa seperti bintang yang jatuh yang tidak pernah dibayangkan dalam pangkuan kami masyarakat adat Liai ini. Saya berbicara berdasarkan fakta yang pernah saya datangi ya, terkait kondisi air umumnya di Indonesia. Memang masih cukup banyak wilayah-wilayah yang sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Di wilayah NTT sendiri ini cukup banyak sekali wilayah yang membutuhkan air bersih ini. Mungkin kalau dibilang untuk air ada lah, tapi untuk mendapatkan air bersih ini itu sangat sulit. Karena biasa masyarakat di sini tuh untuk air mereka sangat mengharapkan adanya curah hujan. Dari air hujan itu mereka akan tampung ke dalam bak penampungan besar dan mereka gunakan air itu untuk keseharian mereka. Itu untuk makan, untuk minum, ya, untuk mandi, terus untuk keperluan-keperluan masak, untuk bayi dan lain-lain sebagainya lah, peternakan dan pertanian juga. Dan mereka pun juga di sini menggunakan yang disebut embung. Embung itu seperti danau buatan, danau kecil yang skalanya pun tidak besar. Nah, itu biasanya mereka gunakan untuk pengairan sawah, lalu juga untuk pakan ternak. Bahkan ada di satu desa yang mereka sangat terpaksa menggunakan air embung itu, yang kondisinya sebenarnya sangat tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan mungkin tidak layak juga untuk digunakan untuk mencuci pakaian. Di wilayah NTT ini sangat banyak hal semacam itu bisa kita temui di beberapa wilayah. Jadi masalah utama untuk orang Sabo itu yaitu yang paling dominan di sini, masalah air bersih. Ketersediaan air bersih itu sangat minim, diakibatkan oleh musim hujan yang sangat singkat di Saburai Jua. Kalau masalah air bersih ini tentu akan berdampak kepada sektor-sektor yang lain, misalnya kegiatan pertanian. Kalau kita melihat peluang sektor primer di Sabu itu ada sektor pertanian sebenarnya, tetapi bagaimana ketersediaan air yang minim mengakibatkan ekonomi itu terhambat, artinya tingkat pendapatan masyarakat itu minim. Akibat tingkat pendapatan yang minim dari kekurangan air itu akan berakibatkan pada tingkat pendidikan. Bagaimana anak-anak Sabu ini dia bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik kalau ekonominya tidak bagus. Begitu juga kesehatan. Ketika ketersediaan air bersih sangat minim, maka akan mengakibatkan pada kesehatan anak-anak, kesehatan otak, kesehatan jiwa, dan kesehatan fisik. Itu yang menjadi hal-hal yang sangat mempengaruhi yang diakibatkan oleh kekurangan air tadi. Nah, secara spesifik misalnya, kalau saya mau berbicara tentang masalah air bersih korelasi dengan pendidikan,
Salah satu hal yang sangat mempengaruhi orang Sabo itu bagaimana anak-anak punya waktu itu tersita hanya untuk mencari air. Anak-anak tersita waktu belajarnya karena orang tua harus paksa mereka, harus menyuruh mereka untuk pikul air. Kita bisa lihat anak-anak jarak sekolah dengan rumah begitu jauh, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka harus membantu orang tua untuk memikul air yang berjarak sekitar 1-2 kilo. Oleh sebab itu, tentu ini akan berpengaruh pada waktu belajar mereka. Itulah sebabnya bahwa ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor menentukan masa depan anak-anak Sabo, menentukan masa depan pendidikan anak-anak Sabo. Kalau musim panas, aduh kita setengah mati. Kita mau pakai di kamar mandi, kau mau mandi, kau mau masak, kau mau cuci. Setengah mati. Selama ini kami tidak dapat air. Kami pakai air sumur. Tapi air sumur ini jauh, kami mengeluh. Apalagi kami sudah tua. Jadi kami mau ambil air dari mana? Ini kalau bawa ember, 2-2 pikul. Kalau jerken, nanti ini VI 22. Kalau kami tidak pikul, kami beli. Ini air kita beli dari Oto. Jadi Oto ini 3 jerken 5.000. Kadang-kadang 4. Jadi kalau musim kemarau itu yang mahal. Air dari Jua kalau sudah masuk pada bulan Juli sampai Oktober itu, satu tangki air bisa tembus sampai 500 per tangki. Dan itu pun juga hanya satu mata air yang teman-teman tangki ini bisa mengisinya, yaitu dari mata air Menanga itu. Dan itu sudah sangat terbatas. Sebelumnya itu dalam satu hari tangki itu hanya bisa dapat 2 tangki. Dan itu untuk menjangkau kebutuhan rumah tangga di Raya Jua ya sangat-sangat terbatas. Karena kalau berharap dari tangkinya hanya 2 tangki saja setiap hari, lalu kami dari sumur juga mungkin hanya dapat 1 liter, 2 liter. Gitu. Dan memang ini sangat-sangat kendala bagi kami. Untuk latar belakang pemilihan lokasi, tentunya pasti kita akan melihat dari kebutuhan masyarakat di mana mereka memang sangat kesulitan dan belum mendapatkan air bersih yang bisa mereka gunakan sehari-hari itu ya. Faktor-faktor itu yang menjadi utama bahwa kita harus menentukan lokasi tersebut. Tidak hanya melihat faktor dari kebutuhan yang tinggi akan adanya air bersih, tetapi juga kita melihat dari geografisnya atau melihat juga dari alam. Apakah bisa lokasi tersebut kita lakukan pengeboran air? Lalu juga apakah bisa di lokasi tersebut terdapat sumber air yang cukup? Sumber air yang cukup ini maksudnya apakah bisa juga mencukupi berapa puluh rumah? Karena tidak mungkin kita melakukan pengeboran yang air debit airnya itu hanya mencukupi untuk 1-2 rumah. Kita harus melihat akses manfaatnya itu seberapa besar. Lalu juga kita melihat dari sumber pendanaan kita. Tidak mungkin kita melakukan pengeboran yang budgetnya melampaui daripada pagu kita. Jadi ada beberapa faktor memang yang kita harus menentukan titik mana saja yang harus kita lakukan. Karena kalau di NTT ini sangat banyak sekali tempat-tempat yang harus kita lakukan pengeboran. Khususnya ini di Kepulauan Sabo Raya Jua. Karena tadi faktor untuk air ini sangat bermanfaat untuk berbagai hal. Untuk proses perencanaan kita lakukan sebelumnya pada saat tim belum berangkat ke Provinsi NTT. Kita itu melakukan meeting dengan tim yang ada di Jakarta, baik dengan tim program, tim keuangan, dengan tim kreatif, dengan juga para pimpinan, Pak Chairman dan Vice Chairman, untuk melakukan apa saja yang harus kita berikan kepada NTT ini, terkait dari membicarakan dari segi pendanaannya, lalu membicarakan dari segi bantuannya apa saja, sampai kita membicarakan tim siapa saja yang berangkat, dan kita akan menggunakan tim lokal, dan juga untuk keberangkatannya gitu kita melakukan meeting dan juga asesmen awal sebelum berangkat. Lalu untuk tim berangkat ke Kepulauan NTT ini kita menggunakan pesawat
Kupang, kita bertemu dengan tim lokal, kita banyak berbincang dulu dengan mereka mengenai kondisi di NTT ini, walaupun sebelumnya tim sudah melakukan asesmen menggunakan media yang sekarang, yaitu informasi-informasi di internet. Nah, Ya, sebagai ketua komunitas GPS yang saat ini kita berkolaborasi dengan HF, tentu saya ingin berceritakan bahwa bagaimana awalnya kami bersama-sama dengan teman-teman HF itu bekerja sama membantu masyarakat. Tentu kami berangkat dari visi yang sama, bahwa visi tentang kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa kolaborasi ini penting, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Ini untuk keberlangsungan hidup masyarakat dari semua sektor. Nah, sampai di Kupang, setelah kita melakukan koordinasi dengan tim lokal, kita melakukan pencarian penginapan ya untuk tim stay di NTT ini. Lalu setelah itu kita berkoordinasi lah, mencari partner, baik itu dari Bapeda, lalu teman-teman PUPR, dan yang tidak kalah penting juga kita berkolaborasi ya, dengan teman-teman geologi. Itu karena sangat penting sekali untuk kita mengetahui keadaan di wilayah NTT ini, termasuk wilayah mana saja yang memang kekurangan air dan titik mana saja yang memang mempunyai debit air yang cukup. Tidak hanya di situ, kita juga mencari vendor-vendor air, tidak hanya satu, bahkan ada 4 vendor air yang kita lakukan negosiasi dan wawancara lah. Terkait vendor ini kan sangat penting ya, kita harus melihat apakah vendor pengeboran air ini mereka sudah mempunyai rekam jejak yang baik dan sudah banyak mereka melakukan pengeboran di mana saja dan tingkat keberhasilannya sudah berapa besar. Nah, itu kita lakukan juga pendataan, pemetaan, dan juga pendekatan kepada mereka. Nah, tidak hanya di situ juga kita melakukan survei atau asesmen ke beberapa daerah yang kita lakukan, sampai kita itu juga masuk asesmennya itu ke daerah-daerah yang sangat terpencil, bahkan sangat sulit sekali dimasuki oleh mobil. Mungkin yang hanya bisa masuk itu hanya motor atau kita jalan kaki untuk mencapai lokasi. Dan sampai di lokasi tersebut juga tidak adanya sinyal di sana. Hal semacam itu kita lakukan asesmen ke beberapa tempat ya, ke beberapa wilayah, bahkan ke antar pulau kita lakukan asesmen. Dari Kupang sendiri untuk menuju ke Kepulauan Sabu itu membutuhkan waktu kurang lebih 10-12 jam. Itu menggunakan kapal. Nah, kapal itu ada 2 jenis yang biasa digunakan oleh masyarakat di sini untuk mencapai Kepulauan Sabu, yaitu ada kapal feri cepat dan kapal feri lambat. Untuk kapal feri lambat biasa kita turun ke Pelabuhan Dolok. Nah, itu adalah tempat di mana kapal lambat bersandar. Lalu untuk kapal cepat ada di Pelabuhan Tenau. Nah, ini yang biasa kita lakukan karena memang lebih cepat untuk menuju sampai ke Pulau Sabu. Itu baru kita buat time schedule-nya berapa lama untuk pengeboran di satu tempat, dan mungkin nanti ada hambatan-hambatannya. Mengenai hambatan untuk proses pengeboran di NTT ini memang ada ya, pasti di setiap kegiatan ada hambatan. Hambatan yang kita alami itu karena faktor alam yang berbeda. Dalam proses pengeborannya itu timeline kita berubah karena di masing-masing tempat itu kita tidak mengambil satu vendor. Kenapa tidak satu vendor? Karena budget yang kita punya, sehingga kita harus terpaksa menggunakan vendor lokal. Mungkin kalau misalkan yang di wilayah Kupang dan juga di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu kita menggunakan vendor yang memang dia mempunyai aset yang sangat banyak gitu ya, dengan alat yang sangat mumpuni, dengan alat yang canggih dan besar, sehingga pengeborannya pun bisa dibilang agak mudah dan kondisi tanahnya pun juga cukup baik gitu. Kalau di sini struktur tanahnya itu batuan, batu kapur. Ini kedalaman kira-kira 60-80 meter. Kesulitannya cuma hanya di rongganya aja, tutupin pakai tanah liat nanti. Di wilayah Sabu ini kita mengambil satu vendor lokal, tapi memang vendor ini juga sudah punya pengalaman untuk pengeboran di Kepulauan Sabu. Ada kesulitan di wilayah Sabu ini sampai
satu tempat itu kita memakan waktu kurang lebih 3 minggu di satu titik pengeboran. Hambatannya itu ada ketika kita melakukan pengeboran di masuk hari pertama sampai hari ke-7 itu menemukan tanah yang keras gitu ya, karena berbatuan, sehingga ada salah satu generator yang digunakan alat bor itu rusak dinamonya, sehingga harus balik lagi ke Kupang menggunakan kapal untuk membeli dinamo tersebut, karena memang jarak antara kota Kupang dengan Pulau Sabu ini cukup jauh, sehingga harus memakan waktu beberapa hari untuk kembali lagi untuk melanjutkan pengeboran. Itu yang ada di tanah Jawa. Lalu di Halapaji itu juga ada kesulitan. Kesulitannya ini kebalikan dengan yang ada di tanah Jawa. Jadi dari pengeboran pertama sampai dengan titik 25 itu masih lumayan gampang. Nah, di titik di 25 ke dalam itu sampai dengan 50 meter itu sangat sulit, sangat keras. Sehingga ada mesin bornya ini bola-kelarinya pecah, ada 6 atau 7 itu yang pecah. Karena mesin ini juga pesannya dari Bulukumba, jadi harus proses pemesanannya lagi. Itu yang cukup lama karena harus dikirim barang dari Bulukumba ke Pulau Sabu. Itu bisa pengeboran bisa memakan 2 minggu lah, mungkin hampir sama sampai 3 minggu. Itu untuk yang di Pulau Sabu memang sangat sulit. Nah, itu setiap tempat berbeda-beda. Tapi alhamdulillahnya masyarakat di sana sangat senang semuanya, dan pemerintahan pun juga mensupport kegiatan Humanity First untuk pengeboran air bersih ini. Untuk peresmian di lokasi sumur bor itu berbeda-beda ya, tergantung dari adat istiadat atau kultur yang mereka punya. Contohnya seperti di Kupang ya, kita lakukan hanya sambutan dan ucapan syukur terhadap Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan air, lalu ada peresmian pemasangan papan dan makan-makan bareng aja. Nah, itu untuk yang di Kupang. Adapun penerima manfaat ya, tempat lokasi pengeboran air yang ada di TDM ini tentu dilihat juga oleh HF ya, berapa masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat daripada air yang sudah kami lakukan pengeboran ini ya. Jadi di RT 25 ini ya, ini terdiri dari 75 kakak ya, kemudian terdiri dari lebih dari 400 sampai 600 jiwa ya. Nah, adapun masyarakat yang di RT tetangga juga, mereka juga mengambil manfaat juga, karena dalam peresmian ini pun hadir bukan hanya dari RT 25 tapi dari RT 26 juga ikut turut hadir, dan insya Allah ya mereka juga akan mendapatkan manfaat dari air bersih yang dibor oleh HF ini. Apakah Bapak senang dengan lakukan pengeboran ini? Sangat senang. Luar biasa Pak ya? Luar biasa. Alhamdulillah ya. Kami juga sangat berterima kasih sebagai warga TDM. Saya mewakili daripada warga masyarakat yang ada di sini. Saya minta terima kasih kepada FF bahwa kamu sudah bantu kami banyak. Kami akan sambut dengan baik karena ini tidak terlepas dari hidup manusia. Warga yang ada di sini akan mengambil dan saling ketergantungan berjalan. Kami mendoakan semoga bapak-bapak ini dimanapun bertugas untuk melayani masyarakat, kami doakan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Lalu untuk yang di Tanah Jawa, ini Kepulauan Sabu, adatnya beda lagi. Nah, kebiasaan mereka itu diadakan dengan pemotongan hewan. Nah, itu memang ucapan syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberikan anugerah yang begitu besar berupa air yang mereka tunggu-tunggu. Setelah itu ada juga dari Humanity First, itu ucapan syukurnya dengan
menyembelih ayam. Setelah itu baru ada doa-doa ya. Karena memang di sini juga mayoritas umat Kristiani, Protestan, mereka berdoa dengan agama mereka gitu, dengan Ibu Pendeta. Lalu setelah itu ada pemasangan dengan papan juga, lalu dengan makan-makan bersama dengan ketua adat, lalu juga ada kepala desa, Bapeda, PUPR, dan masyarakat yang ada di sana. Dengan adanya sumur bor ini, yang pastinya pemerintah desa akan menindaklanjutinya dengan pemberian bibit untuk masyarakat di Dusun 3 ini, terutama di wilayah Kampung Perema ini, untuk bisa mereka menanam. Kita akan berupaya untuk bagaimana masyarakat di sini tidak hanya mereka minum saja airnya, tetapi mereka manfaatkan air ini juga untuk tanam. Yang ingin saya sampaikan selaku pemerintah desa Tanah Jawa, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada lembaga yang telah menembus dari berbagai-bagai kondisi sampai kepada titik di mana desa Tanah Jawa, desa yang sangat terpelosok, terpencil, bahkan di kampung kami, Kampung Perema, medannya, untuk sampai di titik ini lumayan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah menolong kami, masyarakat desa Tanah Jawa, terutama Kampung Perema. Penresmian sumur bor tadi ini luar biasa, rasa hati kami berbunga-bunga dengan kehadiran sumur bor yang difasilitasi oleh bapak-bapak yang ada. Tentu rasa terima kasih kami yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman dari LSM yang telah memfasilitasi keberadaan sumur bor ini. Ada hal menarik juga terkait peresmian di Halapaji. Biasa mereka ucap syukur itu dengan penyambutan tamu ya. Itu ada namanya tarian ledo. Tarian ledo itu sebenarnya sebagai tarian penyambutan pahlawan perang. Nah, jadi para pemuda-pemuda laki-laki yang ikut perang ketika mereka pulang disambut dengan tarian ledo. Nah, hal itu juga yang dilakukan oleh masyarakat di Halapaji dengan menyambut Humanity First ke desa mereka. Kenapa ada tarian ledo? Karena mereka menganggap tim Humanity First ini sebagai pahlawan mereka. Karena air yang mereka idam-idamkan, yang mereka tunggu di desa mereka itu ada air yang bisa mereka gunakan sehari-hari setiap saat. Itu akhirnya datang dengan bantuan dari Humanity First. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang bisa kami balas atas kebaikan Bapak Ibu yang telah mendonasikan sumur bor ini untuk masyarakat adat Liai di sini. Jadi kami merasa Bapak Ibu donatur itu seperti tangan Tuhan sendiri yang menjamah kami. Seperti bintang yang jatuh yang tidak pernah dibayangkan dalam pangkuan kami masyarakat adat Liai ini. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Humanity First Indonesia memberikan bantuan kepada kami pemerintah Kabupaten Saburajua berupa sumur bor dan hasilnya sudah ada. Tentunya masyarakat Kabupaten Saburajua sangat berterima kasih, khususnya masyarakat yang berada di desa Halapaji ini. Atas nama pemerintah pun kami mengucapkan terima kasih, semoga mitra ataupun kerjasama yang sudah dirintis ini tetap dipertahankan. Salam hormatku untuk petinggi dari Humanity Indonesia. Terima kasih, salam, dan salam kemanusiaan untuk kita semua. TTS nanti akan ada yang namanya natoni. Nah, natoni sama dengan hal penyambutan tamu kehormatan.
Saya atas nama masyarakat yang ada, kami sangat bersyukur. Pertama kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih banyak kepada HF karena dengan adanya bantuan ini sangat membantu kami masyarakat yang ada di Desa Nusa, dan kami masyarakat tidak punya sesuatu yang berharga untuk bisa membalas kebaikan dari HF. Hanyalah kami bisa mengucap syukur dan menyampaikan limpah terima kasih kepada HF. Dengan adanya program ini sangat-sangat membantu masyarakat yang ada di sini, terutama anak-anak generasi penerus bangsa. Dan dengan adanya air bersih, maka ya harapan kami mudah-mudahan stunting ini bisa ditekan angka peningkatan stunting di daerah kami. Kami bersyukur karena lewat ini bisa mengatasi stunting. Kedua, kita bisa debitnya kalau memang besar dan ini kita bisa pakai untuk usaha pertanian, untuk penanganan stunting dan pemeliharaan ikan air tawar, sehingga itu bisa menangani stunting. Kami sangat berterima kasih kepada HFI yang hadir dan sudah membantu kami pemerintah di dalam meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan karena ini merupakan salah satu indikator yang bisa membantu kami untuk menurunkan angka stunting dan angka kemiskinan di Kabupaten TTS. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari HFI yang telah membantu masyarakat di Desa Nusa di Dusun C ini. Kurang lebih ada 100 kakak yang akan memanfaatkan fasilitas sumur bor yang ada ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan sebagai pemerintah di wilayah Kecamatan Rombong Barat dan juga di Desa Nusa, kami akan membantu untuk memantau dan juga mengarahkan masyarakat untuk menjaga fasilitas ini dengan baik, sehingga fasilitas ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk jangka waktu yang lama, dan akan kami upayakan untuk pengembangan sehingga masyarakat yang tidak dapat air mungkin bisa juga mendapatkan air dari fasilitas ini. Kami senang sekali untuk dapat air ini. Jadi kami datang untuk bertemu dengan Bapak, kebetulan Bapak Dongsu kasih kami air, jadi kami senang. Senang tidak sudah ada air? Terlalu senang. Saya terlalu senang sudah mendapatkan air bor. Saya tidak lagi memikul air. Terima kasih. Terima kasih Sobat HF. Saya dan teman-teman saya bisa menggunakan air bersih dengan baik. Terima kasih Humanity First. Humanity First. Salam kemanusiaan. Humanity First. Salam kemanusiaan. Humanity First. Salam kemanusiaan.